Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Pengelola Jurnal. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh HIPJI dan Jurnal Support. Mungkin di sini dari Bapak Ibu bertanya-tanya terkait peraturan baru akreditasi untuk di tadi siang sendiri sudah disosialisasikan oleh tim Arjuna melalui via Zoom dan juga streaming YouTube. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait peraturan terbaru, nanti mungkin bisa disampaikan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Fani dari tim Jurnal Support yang akan memandu jalannya acara webinar pada malam hari ini. Untuk webinar pada malam hari ini bertema menuju jurnal terakreditasi strategi dan persiapan akreditasi SINTA. Untuk nanti akan disampaikan opening speech dari uh, HIPJI, dari keanggotaan HIPJI atau pengurus HIPJI, yakni dari Bapak Dr. Karona Cahya Susena, SEMM, yang juga sudah bergabung pada webinar malam hari ini. Dan nanti untuk materinya akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Teguh Arifianto, Eskom, MT, IPM, ASEAN. Baik, semoga untuk materi yang disampaikan oleh pemateri kita malam hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan nantinya setelah materi yang disampaikan oleh Bapak Teguh, nanti dari Bapak Ibu juga bisa sharing-sharing melalui via chat ataupun bisa on mic seperti itu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Dr. Karona Cahya Susena SEMM untuk menyampaikan opening pada webinar malam hari ini. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, ini dari HIPJI, Ketua HIPJI Bapak Dr. Andri Putra Krismawan. Mungkin beliaunya akan join nanti ya, atau bergabung di dalam webinar ini. Dan yang saya hormati narasumber hebat kita pada malam hari ini, Bapak Insinyur Teguh Arifianto Eskom MT, yang telah berkenan hadir untuk membagikan wawasan serta pengalaman yang berharganya bersama kita semua. Yang saya hormati juga, ini rekan-rekan panitia penyelenggara dari Jurnal Support dan serta yang kami banggakan para dosen, peneliti, editor, pengelola jurnal, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam agenda ilmiah yang sangat bernilai ini, webinar ya, dengan tema menuju jurnal terakreditasi, strategi dan persiapan akreditasi SINTA. Tadi sudah disampaikan Mbak Fani ya, kita tadi siang sudah melihat, mendengarkan bagaimana perbaikan jurnal ke depannya sesuai dengan akreditasi ya. Pada hari ini ya kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat kita. Saya memperkenalkan diri, saya Dr. Karuna Cahya Susena, saya Sekretaris Umum di HIPJI atau Himpunan Penerbit Ilmiah Indonesia. Kami menghadirkan sebagai organisasi, profesi, dan wadah perhimpunan bagi para pengelola, editor serta penerbit jurnal ilmiah di Indonesia, di mana HIPSI sendiri tidak hanya di jurnal, tetapi dengan penerbitan buku. Jadi ada penerbitan buku dan penerbitan jurnal yang bergabung di dalam Himpunan Penerbit Ilmiah Indonesia. Dan komitmen kita menjadi ruang advokasi, edukasi, dan kolaborasi. HIPSI juga menyelenggarakan webinar ini untuk membantu perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjawab tantangan tata kelola publikasi yang berstandar nasional. Guna memperkuat sumber daya manusia di bidang penerbitan, HIPSI kini telah memiliki lembaga sertifikasi profesi penerbitan ilmiah Indonesia yang menaungi 12 skema sertifikasi kompetensi untuk bidang penerbitan buku dan jurnal ilmiah.
Jadi nanti ada skema-skema yang spesifik terkait dengan buku dan jurnal ya, seperti editor in chief, sebagai section editor, dan nanti copy editor dan lain-lain. Itu ada skemanya yang spesifik dan baru LSP PII yang memiliki SKK itu. Dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung bersama kami di HIPJI. Kita bisa memperkuat jejaring serta melegitimasi kompetensi pengelolaan jurnal demi kemajuan ekosistem publikasi di Indonesia. Akreditasi Sinta bukan sekedar pemenuhan administratif, melainkan cermin mutu, ketaatan, asas, dan keberlanjutan sebuah jurnal ilmiah. Melalui agenda hari ini, kita akan mengupas tuntas langkah-langkah strategis dan menghadapi penilaian akreditasi. Terima kasih kepada para narasumber, jajaran pengurus IPSI, jurnal support, serta seluruh peserta yang antusias mendorong kemajuan publikasi ilmiah Indonesia. Mari manfaatkan ruang kolaborasi ini secara maksimal. Selamat mengikuti sesi pemaparan dan diskusi. Semoga acara ini membawa manfaat yang besar bagi kemajuan dunia perjunalan dan literasi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karana atas pengantar webinar pada malam hari ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak Ibu dipersilakan Bapak Insinyur Teguh Arifianto Eskom MT IPM ASEAN N untuk memaparkan materi pada webinar malam hari ini. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Karona, Daya Susena, dan Ibu Fani, serta Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Di sini saya sharing ya Bapak dan Ibu ya, karena kita juga barusan siang tadi jam 2 itu asik juga untuk melihat bagaimana perkembangan jurnal saat ini. Nah, nanti saya akan sedikit memaparkan, nanti akan banyak diskusinya seperti apa. Saya juga akan belajar, kemudian insight dari Bapak dan Ibu juga menjadi masukan bagi saya sendiri untuk mengelola jurnal yang lebih baik. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk sesi hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan menuju jurnal terakreditasi, strategi dan persiapan akreditasi jurnal bersama Himpunan Penerbit Ilmiah Indonesia, HIPJI, dengan saya sendiri, Teguh Arifianto. Saya sebagai tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Oke, kita akan bahas satu persatu. Baik, sesuai dengan Kepdirjen nomor 374 tahun 2026, saya yakin Bapak dan Ibu sudah membaca. Yang sebelumnya menggantikan dari Permen Ristek Dikti nomor 9 tahun 2018 dan Kepdirjen 134 tahun 2021. Di dalam Kepdirjen sendiri nomor 374 tahun 2026 menilai terkait dengan integritas, etika publikasi, kualitas berbasis substansi, keadilan dan kepastian proses, serta menggunakan digitalisasi secara penuh melalui aplikasi Arjuna. Memang saat ini aplikasi Arjuna masih dalam tahap penyesuaian terkait dengan Kepdirjen nomor 374 tahun 2026. Ini saya akan mengupas sedikit terkait dengan perbandingan antara Kepdirjen nomor 134 dan Kepdirjen nomor 374 tahun 2026. Yang pertama yaitu terkait dengan total bobot unsur. Ternyata di Kepdirjen yang baru itu lebih mementingkan mutu artikel. Jadi nanti Bapak dan Ibu mohon dalam menerima naskah untuk selalu melihat mutu artikel yang baik seperti apa. Di dalam Kepdirjen juga ada bagaimana cara penulisan abstrak, kemudian
pendahuluan, kemudian ada AI dan sebagainya seperti itu. Bahkan di daftar referensi pun juga di, dinilai seperti itu. Kemudian ini tata kelola manajemen jurnal mengalami penurunan ya, 46 poin. Yang pertama yaitu konsistensi identitas jurnal, kemudian ada tata kelola jurnal, kemudian kelengkapan halaman jurnal, keberkalaan. Ini keberkalaan harus benar-benar ditaati ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai ada yang berlubang. Kemarin saya juga mengikuti webinar, ada yang bertanya seperti ini. Kalau seumpama saat ini dia lagi mengelola jurnal A, sekarang lagi di volume 5 nomor 2. Pada saat di volume 3 nomor 1 dan nomor 2 itu mengalami hack ataupun judi online sehingga semua artikelnya hilang. Apa yang dilakukan? Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena dalam penilaian Cap Dirjen yang terbaru yaitu 3 isu terakhir. Sekali lagi 3 isu terakhir. Kalau 3 isu terakhir berarti setidaknya tahun 2024 dan 2025 itu harus ada Bapak dan Ibu. Kemudian di sini mutu artikel mengalami penaikan dari 52 menjadi 54. Di sini ada masing-masing poin untuk mutu maksimal 34 dan gaya penulisan juga maksimal 20. Ini mengalami kenaikan yang signifikan ya, antara 11 sampai ke 20. Kemudian ada kategori. Nah, ini kategori yang masih hangat sekali ya. Di tahun 2021 kita mengenal ada 6 peringkat Sinta dan 1 tidak terakreditasi. Namun di peraturan yang terbaru ada 4 Bapak dan Ibu. Sinta 1, 2, 3, dan 4. Bahkan nilainya pun di Sinta 4 bertambah. Bertambah 10 poin. Kalau kita lihat yang paling bawah sendiri. Bahkan di Sinta 1 pun akan mengalami kenaikan 5 poin. Kemudian di Sinta 5 dan 6, apa yang terjadi? Dihapuskan di tahun 2026 dinyatakan tidak terakreditasi jika nilainya kurang dari 60. Kemudian ambang batas passing grade minimum 60 untuk memperoleh status terakreditasi Sinta 4. Masa berlaku tetap ya 5 tahun. Namun di sini 5 tahun itu tidak, di dalam yang peraturan yang baru dia malah mengevaluasi rekam jejak secara berkala. Tadi saya sempat menyaksikan si author ataupun si reviewer itu boleh melakukan, bahasanya adalah menanyakan apakah ini artikel ini layak enggak ataupun melanggar etika publikasi enggak, itu boleh. Kemudian Dirjen Dikti pun akan melakukan evaluasi benar tidak aduan itu si author itu. Nah, jika itu terbukti maka akan dilakukan evaluasi secara berkala dan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tadi tidak menyebutkan turun ataupun naik ataupun tidak terakreditasi, namun akan dievaluasi seperti itu. Kemudian di sini ada identitas dan kepemilikan ISSN. Nah, waktu dulu kita tahun 2021 ISSN-nya mengacu pada BRIN ya. Nah, sekarang kita harus mengacu pada ISSN elektronik yang terdaftar resmi pada portal ISSN nasional ataupun BRIN. Kemudian ini persyaratan terbitan memiliki rekam jejak penerbitan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut sesuai dengan frekuensi paling sedikit 2 kali setahun dan 5 artikel per nomor. Paling aman Bapak dan Ibu menerbitkan 1 isu, 1 nomor itu adalah 6, itu paling aman. Jangan sampai pas 5 ataupun kurang dari 5. Kemudian halaman web di sini memiliki halaman web resmi di mana harus ada DOI aktif per artikel serta menerapkan sistem penelaahan sejawat peer review. Jadi sekarang tidak boleh artikel langsung tiba-tiba publish tanpa harus proses review, ya kan? Semuanya harus ada proses review. 1 artikel harus mempunyai DOI yang aktif. Nanti akan disampaikan oleh pihak IPJ dan pihak IPJ pun juga memberikan DOI aktif
dalam artian menerima setting ataupun menerima pembayaran ataupun menerima eh, penggunaan dari DOI sendiri. Kemudian etikasi publikasi dan kebijakan AI ini ada tambahan satu lagi, yaitu apa? Etika penggunaan AI. Ini harus transparan dan harus disampaikan di halaman websitenya. Kemudian ada diversitas tim editor. Ini harus ada keberagaman antar institusi, mitra bestari maupun penulisan secara substansial. Kemarin sempat ada yang bertanya, berapa persen sih seorang autor boleh menulis di jurnalnya internal sendiri? Saya baca di berbagai YouTube ataupun dari webinar itu kalau bisa, misal nih, kalau Bapak dan Ibu artikelnya 6, kalau bisa cukup satu aja Bapak dan Ibu. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, diversitas tim autornya malah banyak dari internal. Kalau bisa ajak semua eksternal Bapak dan Ibu, kolaborasi. Tadi apa yang benar disampaikan oleh Bapak Karona, kita bisa berkolaborasi, bisa jejaring riset, tukar artikel. Tentunya harus melalui proses review dan proses pengolahan akreditasi yang baik. Kemudian hasil tetapnya ini harus lolos verifikasi kriteria dan rekam jejak berkas diperoleh ke tahap penilaian substansi dan tata kelola. Ini hampir sama ya. Kemudian 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu tahap pengajuan, mengajukan via Arjuna dengan data yang lengkap. Kalau Bapak dan Ibu pernah membuka Arjuna sampai saat ini masih bisa login, bisa, namun belum dibuka akreditasinya. Kemudian di sini ada pemeriksaan. Ini di dalam pemeriksaan ini ada if else kalau bahasa informatikanya. Jika gagal maka prosesnya berhenti di proses pemeriksaan ini. Kemudian di proses penilaian ada bersifat paralel, jadi sama-sama jalan. Tata kelola jalan, mutu artikel juga jalan. Dan yang terakhir adalah penetapan pleno asesor terkait dengan penetapan peringkat akreditasi. Ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Dan satunya adalah tidak terakreditasi. Kemudian 8 syarat mutlak, ini yang harus ditaati ya. Karena ini adalah pintu pertama. Kalau pintu pertama gagal, tidak akan bisa lanjut ke pintu selanjutnya. Yang pertama dia itu adalah ISSN harus valid dan harus terdaftar di BRIN ataupun di issn.org. Kemudian terbit 3 tahun berturut-turut. Nah ini tadi yang saya bilang, kalau ke hack di volume 3, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterbitkan. Tidak boleh kosong. Kemudian ini frekuensi konsisten minimal 2 kali setahun. Biasanya di bulan Januari, Juli. Kalau saya sendiri di bulan April dan Oktober, Bapak dan Ibu, dan minimal 5 artikel. Kemudian ini ada keberagaman, editor minimal 2 afiliasi, reviewer juga minimal 4 afiliasi. Di dalam proses reviewer ini ada 1 kali 3 ya. Dalam artian satu artikel direview oleh 3 reviewer. Misal Bapak dan Ibu punya 6 artikel per isu, maka kalau bisa nih harus ada 18 reviewer, di mana satu reviewer memegang 1 artikel seperti itu. Kemudian ini ada etika KOP, nanti di slide berikutnya ada etika KOP terkait dengan plagiasi, kemudian AI dan sebagainya. Kemudian ini APC harus ada ya sekarang. Kemudian akses login harus aktif untuk asesor dan mohon pada saat pengajuan akreditasi maupun reakreditasi maupun akreditasi baru mohon untuk disetting tidak merubah password. Nah, biasanya kami cek dan recheck. Saya sebagai pengajuan nih, nanti tolong dong cek rekan saya passwordnya ini. Ini masuk enggak, ngubah dia enggak, ngubah passwordnya enggak. Kalau enggak, silakan dikasih user dan passwordnya. Kemudian ini ada DO aktif, tersedia dan PDF dapat diakses secara penuh. Ini tahapan yang paling awal. Kemudian dalam tahapan pemeriksaan, ini validitas halaman, kesesuaian waktu, harus konsisten. Kalau 1 tahun 2 kali, ya 1 tahun 2 kali, tidak boleh lebih. Kemudian halaman etika harus ada, kemudian ada pemeriksaan kelayakan, kecukupan proses review, validitas, rekam jejak, bebas pelanggaran akademik,
Nah, ini jika ada temuan, maka dapat membatalkan proses akreditasi secara langsung. Ini yang saya maksud tadi di poin 2. Ini, jika gagal, prosesnya akan berhenti. Ini kalau saya bilang memang benar-benar pemerintah ataupun pihak Dikti untuk benar-benar selektif dalam melakukan pemberian akreditasi Sinta. Di dalam penilaian paralel, ini ada tadi yang saya sampaikan, di tata kelola manajemen ada 46 dan mutu artikel ada 54 terkait dengan halaman OP, ya kan. Kemudian ada mutu riset, kepioniran, analisis, kualitas bahasa, ini bahkan di review oleh asesor dari Arjuna, seperti itu. Mohon izin Mbak Fani bisa di mute rekan-rekan yang lagi itu. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada taktik untuk kelola dalam mengelola tata kelola ya, maksimal 46 poin. Ini ada kalau pingin ya, kita juga pingin ya nilai maksimal. Ini harus memiliki lebih dari 3 review, kemudian lebih dari 5 negara. Ya. Ini yang saya maksud tadi. Satu artikel sekarang sudah direview oleh 3 reviewer. Kemudian keberagaman penulis ini juga sama. Selama 3 tahun terakhir evaluasi penulis. Misal nih Bapak dan Ibu, Pak ini saya kesulitan menerima artikel dari luar negeri. Bapak dan Ibu silakan berkolaborasi dengan rekan Bapak dan Ibu yang lagi studi di luar negeri. Namun hati-hati, jangan asal nyopot nama. Harus dikonfirmasi dan rekanan di luar negeri harus berkolaborasi, harus bergerak, tidak asal comot nama saja. Takutnya nanti suatu saat kita tidak tahu nih apa yang terjadi. Misal penulis luar negerinya, loh, saya tidak merasa saya tidak merasa berkontribusi kok tiba-tiba nama saya tercatut. Nah, itu akan menjadi evaluasi dan autor tadi berhak untuk melakukan protes. Kemudian nanti malah akan menjadi evaluasi dari pihak Arjuna seperti itu. Kemudian ini ada dampak citasi lebih dari 75 DOI-nya ya. Kemudian visibilitas jurnal, metadata juga harus ada. Kemudian melibatkan tim penyunting, editor in chief juga harus aktif. Kemudian editor harus memiliki jejak internasional. Tadi saya juga sempat membaca sedikit terkait dengan editor in chief, rupanya harus ada H-index-nya ya. Wah, H-index ini lumayan ini ya kan. Nanti jadi silakan Bapak dan Ibu masih ada waktu. Kita tidak tahu. Saya sendiri pribadi tidak tahu kapan Arjuna dibuka. Namun jurnal saya berakhir di bulan Oktober 2026 dan saya sampai saat ini lagi terus berbenah agar pada saat Pro Arjuna dibuka akan mendapatkan akreditasi yang maksimal. Ini yang saya maksud tadi, ada 16 prinsip KOP yang harus ada dan harus ditaati. Yang pertama yaitu ISSN. Ini harus ada ya. Kemudian AIM dan scope dan fokusnya harus ada. Kemudian jenis manuskripnya, kemudian jadwal terbit, ini harus ada 1 tahun berapa kali. Misal nih Bapak dan Ibu mengalami perubahan, silakan konfirmasi ke Garuda ataupun ke ISSN-nya bahwasanya mengalami jadwal terbit yang berbeda. Kemudian ini ada akses juga, kemudian ada kontak yang jelas. Editor in chief biasanya kontaknya. Kemudian ada hak cipta, nah ini yang sering ini. CCBYSA, CCBYNA, dan sebagainya. Lisensi juga ada, kepemilikan, kriteria penulis, ada pelanggaran riset, kemudian ada diskusi pasca publikasi seperti apa, kemudian ada koreksi, kemudian ada arsip elektronik, konflik kepentingan, kebijakan plagiasi. Ini semuanya harus ada untuk mendapatkan nilai 3 poin. Namun setidaknya misalnya nih dari 16 ini ya, dari 16 ini
Wah, saya bisanya 15. Silakan Bapak dan Ibu. Berarti mendapatkan poin 2. Tapi kalau bisa maksimal dapat poin 3. Substansi, ya ini saya maksud tadi ya. Ini kami juga sebagai pengelola jurnal dan juga sebagai penulis, setidaknya sebelum kita submit ke artikel jurnal yang dituju, para penulis artikel juga harus paham, harus ada ini, state of the art. Kemudian harus ada analisis kesenjangan, ada tujuan riset. Kenapa saya bilang seperti itu? Agar pengelola jurnalnya dapat menerima artikel Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada saat analisis dan sintesis. Ini temuan juga harus tajam, interpretasi harus mendalam. Kemudian eh, riset yang mutakhir ya. Kemudian di sini ada mendapatkan nilai 1 jika deskripsi temuan tanpa interpretasi dan tanpa perbandingan. Ini masukan juga buat penulis maupun pengelola jurnal. Setidaknya menerima satu artikel harus ada state of the art, job riset, tujuan riset yang jelas, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian lanjut, ini yang saya sampaikan tadi, ada standar presentasi pustaka, identitas penulis, dan tata letak. Rupanya pustaka acuan kita minimal 15 rujukan. Nanti akan mendapatkan poin 3. Kemarin alhamdulillah di jurnal yang saya kelola dari Sinta 6 mendapatkan Sinta 3 itu mendapatkan komentar yang sangat pedas ya. Meskipun Sinta 3 tapi komentarnya pedas banget. Yang pertama yaitu semua artikel dari 10 artikel itu tidak ada yang melebihi 30. Akhirnya dikomentari untuk depannya tolong baiki seperti itu. Kemudian identitas penulis juga sama. Nama minimal 2 kata, jangan singkatan 1 huruf ya. Kemudian afiliasi utuh, ini harus ada ya. Sekarang ditambah negara. Mungkin kalau Bapak dan Ibu kurang negara, mohon untuk ditambah. Baik itu di template artikel, kemudian di IMScope, kemudian di halaman websitenya, tolong ditambahin negara. Ini untuk bisa mempermudah asesor Arjuna untuk menilai afiliasi dari identitas penulisnya. Email korespondensi ini harus ada ya. Biasanya berbentuk bintang. Ya. Kalau Bapak dan Ibu lagi mengurus jabatan LK maupun guru besar, ini pasti ada email korespondensi. Dan ini tanpa gelar akademik atau jabatan. Tidak boleh. Misal nih, Insinyur Teguh Arifianto, Eskom MT IPN ASEAN Engineering. Tidak boleh. Jadi cukup dituliskan Teguh Arifianto. Seperti itu. Kemudian tata letak, ini harus konsisten ya, layoutnya. Misal nih, Bapak dan Ibu, ada ketidaksesuaian dalam format penulisan, silakan disampaikan di announcement-nya depan. Misal nih, di volume 5 nomor 2 Oktober 2026 mengalami perubahan layout. Maka di volume 6 nomor 1 Januari 2027 akan mengalami layout seperti ini. Disampaikan saja Bapak dan Ibu. Takutnya kalau tidak disampaikan nanti seolah-olah asesor Arjuna menilai, wah ini tidak konsisten ini. Seperti itu. Kemudian ini juga tabel gambar di posisi bawah atau atas ya, tidak terpotong, serta resolusi tajam. Saya berpikir lagi nih, selama ini orang informatika kalau dalam menilai ataupun ada yang namanya, kalau Bapak dan Ibu di bidang informatika pasti tidak asing dengan namanya CNN ya, neural network itu pasti ada datanya lebih banyak, bahkan kita bisa terpotong ya kan. Nah ini tidak terpotong, ya mungkin kita bisa bisa mengolahnya lah ataupun bisa mempersempit data mana yang wajib kita sampaikan ataupun data mana yang tidak kita sampaikan. Kemudian ini ada tipografi, font, spasi baris, kemudian seragam antar artikel. Kemudian kita lanjut, ini hati-hati. Selain kita diberi reward
kita juga diberi punishment. Ini baru juga nih punishment ya. Selama ini kan belum ada namanya punishment. Namun di tahun 2026 sudah ada nama punishment. Ini tidak, kalau saya bilang ini adalah sebagai motivasi sendiri ya, motivasi saya untuk tidak melanggar dari integritas akademik. Yang pertama yaitu fabrikasi, kemudian plagiasi, kepengarangan tidak sah, dan citasi tidak wajar. Ini kalau kita gunakan AI, mungkin Bapak dan Ibu sebagai seorang dosen meneliti ataupun mengecek proposal tugas akhir dari mahasiswa, pasti menemukan terkait dengan referensi yang tidak sah lah. Ini yang saya dimaksud untuk agar melakukan kevalidnya dicek dulu ada enggak citasi itu. Itu seharusnya menggunakan Mendeley karena kalau Mendeley itu kan apa yang kita citasi pasti keluar di referensi. Kemudian ini plagiarisme ya. Plagiarisme itu banyak, maksudnya dalam artian banyak adalah ada yang menerapkan maksimal 20, ada yang menerapkan maksimal 25, itu tergantung dari masing-masing jurnal. Namun di jurnal yang saya kelola maksimal 25%. Untuk plagiasi itu saya letakkan di submission. Misalnya si autor mensubmit ke jurnal saya. Setelah disubmit, saya cek dulu skupnya dulu. Saya cek dulu skupnya. Jika skup sesuai, saya lanjutkan ke tahap plagiasi. Jika lebih dari 25, saya cek lagi. Ini 25 ini karena apa? Karena kami di transportasi, kalau semua terkait dengan undang-undang, terkait dengan peraturan Menteri Perhubungan, itu kan tidak bisa kita rubah. Ya kan? Nah, itu biasanya saya lihat dulu, plagiasinya sebesarnya di mana sih? Kalau misal terkait dengan undang-undang dan tidak bisa dirubah, ya enggak apa-apa. Berarti kan sudah ada bahwasanya si undang-undang tersebut kalimatnya ya itu tidak bisa dirubah, itu kan. Dan ini hati-hati, artikel yang diretraksi wajib diberi penandaan yang jelas, tidak boleh dihapus dari arsip. Ini bahaya juga ya. Jadi benar-benar kita harus menjaga integritas akademik tersebut. Kemudian ini ada ethical clearance, wajib dicantumkan untuk riset manusia ataupun hewan. Kalau Bapak dan Ibu berkecimpung di dunia perskopusan mungkin tidak asing ya dengan namanya ethical clearance. Ya, bahkan di kami di dunia informatika pun dalam menulis Scopus pasti ada namanya ethical clearance. Ini ada kebijakan AI. Ini kebijakan AI harus tertulis di halaman secara jelas. Kemudian AI ini bukan penulis naskah, dilarang mengunggah AI ke publik. Ya, ini kalau AI mengunggah ke publik, takutnya nanti akan dibaca oleh AI. Itu adalah pekerjaan dari AI sendiri. Pernah saya menjumpai, saya cek mahasiswa saya, taruna saya cek di AI rupanya Ini pagi gelas bekas inti bunga diberesin. izin Ibu Ini Bayu, itu jahe. izin Ibu Bayu bisa diambil. Terima kasih Ibu Bayu. Saya pernah sekali mengecek terkait dengan AI. Mahasiswa saya menggunakan AI. Ya, kemudian saya submit. Kemudian tolong dong dirubah ini. Kemudian saya submit sekali lagi. Kedeteksi 100% Bapak dan Ibu. Wah, ini kok 100% ya kan? Rupanya ini yang dimaksud oleh peraturan dari tahun 2026 tadi. Kemudian ini ada transparansi penuh. Penggunaan AI oleh penulis dan tim editor wajib diungkap. Biasanya di artikel penggunaan AI-nya seperti apa sih? Apakah analisis data kah? Atau seperti apa? Bahkan kemarin saya sempat menulis jurnal juga di Scopus. Di setiap autor itu bahkan menulis kontribusinya apa. Misal, Teguh Arifianto, validasi, kemudian mencari data, writing, dan sebagainya. Kemudian rekan saya, misalnya si A, dia menelaah, kemudian mengevaluasi, programming, dan sebagainya. Kemudian si C merevisi artikel, kemudian pengecekan plagiasi, dan sebagainya. Ya ini yang dimaksud oleh
dari peraturan per dirjen tadi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan ketentuan Sinta 5 dan 6 saat ini? Rupanya Sinta 65 tetap diakui karena hasil dari peringkat jurnal yang kalau nggak salah di bulan April atau Mei, saya lupa, 2 atau 3 bulan lalu itu muncul ya Sinta 5 dan 6 itu tetap diakui. Hingga salah satu dari 4 kondisi ini terjadi, waktunya habis, SK lama, kemudian mengajukan baru, terus kemudian terkena evaluasi. Ya ini hati-hati ya. Eh, Meskipun di Sinta 56 ya tetap harus ada namanya evaluasi. Jangan sampai mencomot nama autor tanpa harus si autor tersebut berkontribusi. Sekali lagi harus kontribusi ya. Kemudian ada perubahan identitas, perubahan penerbit, judul maupun identitas dari jurnal tersebut. Ini yang penting ini. Bagaimana persiapan dari editor in chief menuju akreditasi Sinta 2026? Yang pertama, ini semenjak saya masih ingat di Malang ya, di Malang saya mengikuti sebuah seminar, tidak adanya Sinta 5 dan 6, akhirnya saya coba untuk saya sendiri, akreditasi saya sendiri meskipun sudah Sinta 3. Takutnya dari Sinta 3 saya tidak berleha, takutnya nanti ada autor ataupun ada hal yang melanggar integritas akademik, itu saya cek semuanya di halamannya. Pastikan tahap tadi 8 prasyarat sudah terpenuhi, kemudian 16 poin KOP ada di website. Ini sekali lagi perluas editor maupun reviewer. Kemudian ada deklarasi AI. Untuk penerbitan, tolak artikel yang sekedar deskriptif, ya kan. Nanti saya sampaikan ada analisis gap, interpretasi, kemudian tujuannya harus jelas dan sebagainya. Ini harus ada rujukan primer 10 tahun terakhir. Kalau semisal tadi saya ngobrol dengan ibu dari Udayana Bali, beliau lagi meneliti terkait dengan aksara Jawa, yang notabene aksara Jawa tadi hanya ada di tahun 78 ataupun di 76 dan 78. Saya tanya, Bu, kok ada yang terbaru lagi enggak? Enggak ada, Pak. Ini yang paling baru tahun 76. Wah, ini nanti harus dijelaskan ya, dan harus ada justifikasinya seperti apa. Kemudian ini ada audit tata letak, metadata doi, dan standar aviasi penulis. Dan tadi dibicarakan oleh Pak Karona tadi ya, Kepdirjen 374 tahun 2026 bukan sekedar regulasi administrasi, melainkan instrumen transformasi menuju jurnal sains bertaraf global. Seperti itu. Kemudian ini saya akan memperkenalkan sedikit terkait dengan HIPJI, meskipun nanti ada sesi perkenalan sendiri. Ini HIPJI silakan nanti bisa bekerja sama dengan HIPJI, program kerjasama, bisa bergabung di Instagram HIPJI, ada. Kemudian ini juga ada di tanggal 26 Agustus, hari Rabu, kupas tuntas skema kompetensi pengelolaan jurnal ilmiah dengan Bapak Andri dan Ibu Epi Vinili. Dan saya sekaligus untuk mempromosikan jurnal yang kami kelola. Kami di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun ada 3 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal Perkeretaapian Indonesia, dan ini Sinta 4 Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada juga JATT, Journal of Railway Transportation and Technology, Sinta 4 juga. Dan ini yang saya maksud tadi, Jurnal Madiun Sepur, Sinta 3 Bapak dan Ibu. Yang awalnya Sinta 6, alhamdulillah mendapatkan Sinta 3. Dan ketiga jurnal ini semuanya free of APC Bapak dan Ibu. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada biaya apapun, free. Namun sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada fasilitas fast track. Kami benar-benar menjaga dari mutu artikel tersebut. Misalnya, Pak, ini saya mau kelulusan nanti yudisium di bulan bulan Agustus tahun 2026. Mohon maaf, ini tidak ada fasilitas fast track. Kami menjaga mutu kualitas agar 2 jurnal ini bisa naik dari Sinta 4 menuju ke Sinta 2 ataupun dari Sinta 3 bisa menuju ke Sinta 2 ataupun Sinta 1. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya kembalikan lagi ke Ibu Fani. Silakan.
Baik, terima kasih Bapak Teguh atas pemaparan Ibu Fani. materi pada webinar malam hari ini. Baik, Bapak Ibu mungkin kami lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau bisa raise hand terlebih dahulu untuk kami nantinya izinkan on mic satu persatu. Baik, untuk pertanyaan pertama, mungkin langsung saja saya ke Bapak Wayan Yogi Arta. Baik, Bapak mungkin bisa on mic terlebih dahulu, Bapak, untuk diskusi. Baik, mohon izin, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Bapak. Salam kenal Bapak, mohon izin, saya Yogi dari Jayapura, dari Poltek Bank Jayapura. Izin bertanya Pak, kami punya jurnal. Dan jurnal kami itu dari tahun 2023, lalu terbitnya 2 kali, di Juni dan Desember. Nah, pengajuan ISSN-nya itu di tahun 2023. Bulan Juni, lalu terbit ISSN-nya di bulan September. Nah, untuk terbitan terakhirnya itu di bulan Juni 2026. Rencana untuk selanjutnya kami akan mengajukan akreditasi jika sudah dibuka. Dengan asumsi tersebut, apakah uh, bisa diajukan akreditasi atau bagaimana Pak Izin? Mengingat ISSN kami itu terbitnya di bulan September, serta terbitan kalau dihitung masih kekurangan 1 terbitan kalau dihitung 3 tahun terakhir. Mohon izin arahan dan pencerahannya, serta izin mungkin untuk terkait dengan pengisian borangnya, mungkin izin apakah boleh di-spill sedikit Pak untuk pengisian borang pengajuan akreditasi. Sekian Pak, izin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini masih dalam satu kementerian Bapak. Izin Pak Wayan. Ya Pak, Oke, mohon dari izin Pak. Poltek Bank Surabaya, Poltek Bank Jayapura Bapak ya. Ya betul Pak. Kami masih dalam satu kementerian. Oke. Baik, Bapak, untuk ISSN-nya September 2023, betul ya? Siap Pak. Mohon Oke, izin. baik. Kalau seperti ini, Pak, kalau dilihat dari 3 tahun terakhir, dan kalau boleh tahu ini posisinya baru atau reakreditasi? Baru kelihatannya ya. Izin baru Pak. Oke, Jadi baik. baru mau pengajuan Pak, izin. Baik. Kalau baru Bapak, kan tadi syaratnya 3 tahun terakhir ya. Kalau sesuai dengan Kep Dirjen, misal nih dibuka anggaplah besok tanggal 22 Agustus 2026 pembukaan Arjuna nih. Status Bapak belum bisa Pak untuk maju ke ISSN. Maju ke akreditasi baru karena harus 3 tahun terakhir, ya kan. Kemudian kalau seumpama di bulan September dibuka, itu bisa Bapak, bisa diajukan saja. Nah, namun tadi Bapak menanyakan terkait dengan isian borang ya. Kami juga kalau isian borang memang belum bisa kami isi Pak. Namun dari peraturan yang sudah ada di per Dirjen tadi itu bisa diisi sendiri Bapak terkait dengan apa aja yang di kriteria apa aja seperti itu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu terkait dengan pernah kemarin self assessment ya untuk terkait dengan jurnal Sinta 6 menuju Sinta 3. Sebentar, saya akan share terlebih dahulu. Namun kalau nggak salah di pihak IBJ juga ada aplikasinya Pak. Nanti bisa ditanyakan ke pihak IBJ bagaimana menghitung self assessment-nya Pak. Itu. Oke, saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk jurnal Madiun Sepur. Oke, ini adalah
self assessment kami pada saat Sinta 6 menuju Sinta 3. Ini ada 4 orang Bapak, 4 orang yang menilai terkait dengan jurnal Madiun Sepur. Kemudian kita sepakati nilai yang prediksinya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa satu lagi ya tambahan ya, misal organisasi profesi ilmiah ataupun perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan ini sebaiknya bekerja sama dengan sebagainya. Ini kami insya Allah akan bekerja sama dengan HIPJI terkait dengan kelembagaan penerbit, mungkin bisa menambah poin, bisa menjadi poin 4. Sekali lagi ini tahun 2021 Pak. Ini mengacu dari tahun 2021 Pak. Kemudian ini juga kami mendapat nilai rendah, mendapatkan nilai 20 karena terdapat 20 reviewer yang rinciannya yaitu 14 internal dan 16 eksternal. Akhirnya kami mencari dan terus mencari sampai ke luar negeri Pak. Dan alhamdulillah dapat dari India, tadi pagi dari tim kami di jurnal JPI sudah meng-approve review dari jurnal India. Dari reviewer India itu. Kemudian seterusnya sampai dengan bahkan kami juga dapat nilai 1 ya. Belum berpengalaman menulis. Terus sampai dengan kami bisa memaksimalkan di poin ini Pak. Kami bisa maksimal semua. Mulai dari dampak citasi, kemudian nisbah sumber acuan, derajat kemutakhiran, analisis, dan penyimpulan. Kami dapat nilai maksimal. Kemudian ini juga keefektifan judul artikel, juga sama. Ini abstrak ya. Ini di tahun 2026 lebih detail lagi abstraknya. Nanti silakan dibaca Bapak. Kemudian ada sistematika penulisan. Nah, ini juga ada penampilan. Ini yang bisa kita nilai maksimal. Nah, ini Bapak yang saya blok ini. Dari ukuran bidang tulisan, tata letak, tipografi, kemudian resolusi dokumen, jumlah halaman, web desain tampilan laman, ini kita bisa nilainya maksimal. Saya akan menambahkan lagi, jika berganti volume, mohon dimulai dengan angka 1, Bapak dan Ibu. Kalau ganti volume. Kalau ganti isu, silakan dilanjutkan di volume yang sama isu sebelumnya. Kemudian ini ada keberkalaan, kapan waktu, ini yang saya maksud. Kami Pak, kami kena hack Pak pada saat penilaian akreditasi di tahun 2025. Kami bingung Pak, dari 7 isu itu ada 4 isu dan 3 isu yang tidak sesuai dengan penerbitan. Ini kami kena hack. Akhirnya kami bekerja sama dengan Jurnal Support. Sekali lagi terima kasih Jurnal Support telah membantu kami dalam backup ataupun ada serangan virus dari luar, malware. Kami backup semuanya seperti itu. Kemudian ini penyebar luasan juga sama, tapi untuk penyebar luasan saat ini tidak ada Bapak dan Ibu di peraturannya. Seperti itu. Kemudian kami self assessment mendapatkan Sinta 3, apa yang kita harapkan dan apa yang hasilnya sama Bapak dan Ibu. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan Pak Wayan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti dengan asumsi tersebut belum bisa mengajukan Pak ya? Karena belum 3 tahun ya Pak izin? Betul Bapak, belum 3 tahun. Berarti kalau semisal September dibuka kan sudah 3 tahun Pak izin? Betul, kalau September. Apakah isunya tersebut atau isunya itu kan masih belum 6 ya jadinya Pak izin. Apakah dapat terpenuhi juga Pak izin? Karena kan isu yang bulan Juni di 2023 itu belum masuk ke ISSN-nya Pak izin. Enggak apa-apa Pak, coba aja nanti dimasukkan terkait nanti seumpama. Yang pentingnya kita sudah berusaha sih Pak. Kita berusaha dimasukkan saja. Kalau emang toh terjadi, anggaplah sisi terburuknya tidak gagal di pintu awal, itu akan menjadi evaluasi Bapak dan tim. Seperti itu. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Bapak. Selamat malam Bapak. Malam Bapak. Saya izin bertanya. Iya baik, dipersilahkan Ibu Halimah. Ya, terima kasih Bu
Fani, ya Bu Fani ya. Eh, Kedengaran suara saya, Mbak. Siap, dari Surabaya terdengar dengan jelas Ibu. Saya Ibu Halimatus Sa'diyah. Saya pengelola jurnal Unimed, jurnal sekolah. Sekarang Sinta 3. Saya kebetulan dibantu oleh mahasiswa kami dulu dan sekarang sudah menjadi guru, Mas Reja. Nah, tahun ini, bukan tahun ini ya. Iya, tahun ini kami berencana, tahun depan lah, berencana mau naik ke Sinta 2 tuh. Jadi, misalkan pengalaman Mas ya, yang udah baru akreditasi itu, biasanya asesor itu eh, menentukan apakah jurnal kami layak naik Sinta 2 itu, bukti konkret apa yang harus kami siapkan gitu. Misalnya mereka itu eh, melihat apa ya dari kelayakan dari jurnal kami gitu. Lalu yang kedua, biasanya eh, dalam pengalaman Bapak sebagai pengelola, Mas sebagai pengelola jurnal, apa yang biasanya menjadi hambatan utama jurnal Sinta 3 yang sebenarnya sudah memenuhi persyaratan administrasi, tetapi tetap sulit naik ke Sinta 2 gitu. Terus yang ketiga, kira-kira apakah Terputus ya. gitu? Izin Bu, yang ketiga Bu. Mbak Fani, aman ya? Halo Ibu Saya Sinyal saya Halimah. aman ya? terlempar ya. Oh, siap Ibu. Iya, tadi saya bertanya, Untuk pertanyaan eh, ketiga Ibu. pertanyaan ketiga, apakah untuk pengajuan akreditasi di Arjuna itu untuk tahun yang kemarin sama tahun yang sekarang itu Saya terlempar lagi deh. Bener ya? Terlempar Baik, lagi ya? permisi Bu Halimah. Halo Ibu Halimah. Oh baik Bapak. Mungkin Ibu Halimah masih terkendala oleh sinyal. Baik, mungkin saya lanjutkan untuk pertanyaan via chat Zoom terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Emir Haf. Izin bertanya Pak, narasumber idealnya jurnal terbit berapa kali dan maksimal berapa artikel? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Bapak Teguh. Baik, terima kasih Ibu. Tadi eh, 1 tahun itu minimal 2 isu. Kemudian 1 isu minimal 5 artikel. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin semisal nanti untuk Bapak atau Ibu Emir Haq masih ingin menyangga jawaban dari Bapak Teguh, bisa disampaikan seperti itu. Baik, mungkin saya lanjutkan kembali untuk yang sudah raise hand. Ada Bapak atau Ibu Panca. Halo Bapak. tadi saya terputus ya, Mbak. Iya Oh Ibu, iya, Ibu terputus. tadi sempat terputus Ibu. Baik, untuk saat ini apakah sudah stabil Ibu untuk sinyalnya? Suara saya dengar. Ya, Siap sudah Ibu. terdengar Ibu. Iya. Mohon maaf ya, tapi saya terlempar-terlempar gitu. Tadi pertanyaan ketiga Ibu. Apakah indikator akreditasi itu masih sama dengan yang lama? Untuk misalnya kami mengajukan tahun ini atau tahun depan, kira-kira itu Mas. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, terkait dengan Sinta 2 Ibu. Nah, Sinta 2 ini kan saya akan share screen terlebih dahulu perbedaannya. Oke, untuk Sinta 2 sendiri Bu, yang di peraturan yang baru yaitu dia memiliki skor
sama dengan 80 dan kurang dari 90, Ibu. Jadi mengalami kenaikan, batas minimalnya mengalami kenaikan 10 dan batas maksimalnya mengalami kenaikan 5 poin. Untuk terkait dengan apa aja yang poin-poin apa aja, Ibu bisa melakukan self assessment, Ibu. Dengan cara saya akan share lagi, mohon maaf. Bentar, saya akan share lagi. Ini, Bu. Nah, Ibu silakan di poin di halaman mana ya? Halaman yang nggak ada nih. Oh, halaman 11, Ibu. Halaman 11 ini setidaknya kalau Ibu memiliki target lebih tinggi Sinta 2, maka poin-poin besar ini harus Ibu penuhi. Misal nih, kalau dari unsur identitas jurnal ilmiah, mohon untuk unik sehingga mencerminkan super spesialisasi ataupun disiplin ilmu tertentu, serta konsisten di halaman jurnal dan metadata, serta ada memiliki gele PDF. Sekali lagi gele PDF ya, bukan abstrak ya, karena tadi ada yang sempat menanyakan kalau abstrak boleh enggak, tidak boleh. Jadi benar-benar harus PDF. Seperti itu. Nanti di sini ada sudah jelas terkait dengan penilaian dari masing-masing poin untuk nilai maksimal seperti apa, dan kalau bisa Ibu melakukan self assessment dan berdiskusi dengan teman-teman yang ataupun kepala LPPM ataupun kepala P3M. Nah, karena kalau kita menilai diri sendiri, otomatis kita nilai baik. Namun kalau dinilai oleh rekan sejawat, ini pasti ada memiliki saran ataupun kritik dari rekan sejawat sehingga kita bisa menemukan, oh, rupanya saya mendapatkan nilai segini nih, gitu. Itu Ibu caranya, Bu. Jadi silakan dibaca lagi terkait dengan ini dimulai dari halaman 11, Ibu. Seperti itu untuk naik ke Sinta 2, Ibu. Seperti Ya, itu, Bu. Mas. Makasih. Iya, Bu, terima kasih kembali. Oh, satu Silakan. lagi lah. Kalau Nggih, misalnya tadi saya dengar kan per volume itu 5 artikel ya, tadi Mas bilang ya. Bukan, per nomor ya tadi. baik. Kalau Saat maksimalnya itu berapa artikel per volume? Misalnya kan dari volume itu kan ada beberapa nomor ya. Maksimal itu berapa biasanya standarnya? Yang mungkin eh, apa ya, cocok gitu, bagus gitu baik, dalam 1 tahun. baik, Ibu. Di peraturan sudah jelas satu tahun, satu tahun volume minimal 2 volume, 1 tahun minimal 2 volume, ya kan? 1 tahun, Sorry, satu volume 2 nomor, nggak gitu? bentar. 1 tahun 2 nomor, mohon maaf, izin. Satu Satu tahun dua tahun dua nomor. nomor, Itu Ah, maksimal, minimal, Ibu. minimal. Oh, berarti maksimal Betul. bisa ya? Oke, kalau maksimal, sekarang pertanyaannya gini, Bu. Jumlah Apakah artikelnya. bukan cuma artikel. Apakah Ibu berkenan setiap bulan Ibu sebagai seorang dosen aktif yang notabene melaksanakan tridharma mengurusi jurnal, Ibu? 12. Misalnya saya pernah Bulan, menemui, enggak lah. itu, Bu. Saya pernah menemui di saya tidak menyebutkan jurnal nasionalnya, itu satu volume itu bisa sampai 6. 1 tahun, Ibu. Dan satu lagi, satu isu itu sampai 20-30, Bu. Saya berpikir dalam hati, ini orang ngurusin jurnal doang ya, gitu, Bu. Oh, Dan tapi duitnya banyak kan? bukan duitnya banyak, Bu. Saya tahu track recordnya karena jurnal saya pernah masuk ke situ yang awalnya Sinta 5 dan dia mendapatkan Sinta 2, Ibu. Saya tidak sebut jurnalnya. Berarti bagus lah makin. Nah, kalau dinilai bagus, bagus, Bu. Tapi dari kelayakan jumlah artikel, Ibu, tidak wajar, Ibu. Yang awalnya konsisten 6, kok tiba-tiba setelah Sinta 2 menjadi 30, Ibu. Oh, berarti nggak Nah, konsisten ya? betul. Langsung tiba-tiba 30.
Saya masih ingat, saya tidak akan memberikan informasi karena itu privasi dari teman-teman pengelola jurnal. Dan nama saya ada di situ, Bu. Dan kebetulan itu waktu saya Sinta 5 waktu itu. Itu, Ibu. Oh, jadi sebenarnya yang layak itu dalam 1 tahun itu berapa artikel ya? Jumlah standar. Minimal 5. Kalau saya biasanya Enggak, 6. artikelnya. Ya, betul. Bukan, satu Satu volume. isu. Satu isi 5. Berarti kalau 4 isu 20. 4 Berarti isu satu volume 20 artikel. 20. Betul, betul, Oh, betul. Nah, nanti kalau semisal Ibu mengalami akreditasi, misal self asesmennya Sinta 4, kemudian naik ke Sinta 3 ataupun Sinta 2, mohon dengan sangat tolong jaga mutu kualitas artikel dan jumlahnya. Jangan sampai tiba-tiba awalnya 6 konsisten, kemudian tiba-tiba 20 ataupun 30. Nah, ini akan menjadi evaluasi di tim Arjuna. Seperti itu, Ibu. oke, Mas. Makasih, Mas. Siap, Ibu. Bahkan saya mau mengurangi jumlah artikel, Bu. Oh iya, Karena saya kemarin gitu juga, saya tambah ya kan. iya, Jadi ini nanti kita kurangi lagi lah. siap-siap, Bu. Makasih. Siap, Ibu. Terima kasih kembali. Ya, Silakan, Ibu. wassalam. Bu Fani. Baik, mungkin saya lanjutkan untuk tadi yang sempat terjeda dari Bapak atau Ibu Panca, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, Kemudian jika berkenan mohon on cam dan on mic Bapak. oke, terima kasih. Saya Pansa dari UII Jogja. Ini Pak izin tanya. Jadi I- jurnal kami itu 1 tahun terbitnya 3 isu. Nah, kebetulan untuk tahun ini itu masa berlakunya akreditasi itu udah habis dari bulan Mei. Nah, pertanyaan saya, nanti kalau saya mau pas pembukaan akreditasi, jatuhnya kami akreditasi baru atau reakreditasi. Kemudian yang kami ajukan 3 tahun 3 tahun ke belakang atau hanya 3 edisi ke belakang. Itu aja Pak. Mohon. Siap. Oke, Pak Panca dari UI Jogja. Kalau boleh tahu 1 tahun di bulan apa aja, Pak? Itu Januari, Mei, sama September. Nah, yang September ini nih yang udah kehabisan ini. Baik, September ini September bulan 9. Masih aktif ya, Pak ya? Kalau akreditasinya habisnya pas Mei kemarin. Oke, pas Mei kemarin. Oke, September saya coret. Oke, jadi gini, Pak. Kalau reakreditasi, sepemahaman saya adalah 3 isu terakhir. Iya. Berarti Bapak mengajukan di Mei 2026, Januari 2026, dan September 2025, Bapak. Oke. Nah, nanti kalau Bapak menanyakan lagi bagaimana status akreditasi saat ini, sedangkan Ya. Mei udah lewat nih, ya kan? Saya pernah kalau sesuai dengan juknis ataupun peraturan tadi, saat ini jurnal Bapak belum terakreditasi, Pak. Iya. Ya kan? Belum terakreditasi. Saya tidak mengatakan tidak, tapi belum. Namun, tadi di sore tadi jam 2 itu salah satu dari pembicara menyatakan nanti akan dilihat case by case-nya. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Case by case-nya Iya, seperti apa, gitu kan? makanya pengen memastikan lagi. Betul, betul. Kok asik juga nih ya. Dan sebentar lagi dalam waktu dekat akan keluar permen. Permen lagi saya kurang begitu mendengar permen apa yang dikeluarkan dalam waktu dekat lagi, Bapak. Seperti itu, Pak Panca. Oke, berarti klarifikasi lagi ya. Berarti kami reakreditasi nanti jatuhnya ya. Betul, Bapak. Reakreditasi 3 isu terakhir. Isu 3 isu terakhir, Bapak. Mei Yang 2026. Nggak ikut, Bapak. Oh, tergantung bulannya nih. Misal nih, Oh, ya. apa namanya? Besok Misal Oktober pembukaan kan? akreditasi. Ya, berarti Mei 2026, Januari 2026 sama September 2025. Seperti itu, Pak. Oh, Itu, Bapak. gimana Pak? Kalau akreditasinya bukannya Oktober? Kalau bukannya Oktober, berarti Bapak harus September 2026, Mei Oke, September 2026, dan Januari 2026, Dua. Bapak. Oke, terima kasih Pak Teguh. Sangat jelas sekali. Siap. Thank Siap, you. Bapak. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Pak Panca atas pertanyaannya. Baik, mungkin
Untuk pertanyaan di kolom chat sudah cukup banyak, Pak Teguh. Untuk webinar malam hari ini cukup antusias sekali untuk para pesertanya. Baik, mungkin saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Ibu atau Bapak Raira Chandara. Izin bertanya Pak, kalau ada satu autor yang submit ke kita dengan banyak artikel, kalau diterbitkan di edisi yang berbeda, apakah akan menurunkan poin penilaian? Oke, baik, terima kasih. Satu autor ini case-nya apakah di afiliasi yang sama? Kalau saya bilang sama, sorry, apakah di afiliasi internal? Kalau bisa internal ini kita kurangi Bapak dan Ibu, ya kan? Karena kalau secara internal kita bisa kolaborasi. Misal nih, saya dengan Bapak Wayan tadi, Poltek Bank Jayapura, satu Kementerian Perhubungan. Mungkin Pak Wayan bisa kolaborasi terkait dengan penelitian transportasi seperti apa, masukkan ke jurnal kami. Kemudian ataupun sebaliknya, PPI Madiun kolaborasi dengan Poltek Bank Jayapura. Seperti itu. Kalau bisa satu autor biar bisa apa? Gonta-ganti lah gitu. Jangan di jurnal itu terus. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Teguh atas jawaban di pertanyaan tersebut. Baik, mungkin izin mengingatkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin presensi untuk webinar malam hari ini, bisa dipersilahkan sembari menunggu pertanyaannya dijawab oleh Bapak Teguh. Baik, mungkin saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan di kolom chat. Pak, kalau autor terdapat nama yang sama dalam satu edisi, tetapi nama yang sama itu autor kedua, apakah akan mengurangi penilaian? Terus jika edisi berikutnya menambah jumlah artikel, bagaimana? Ini pertanyaan dari Dr. Zainuddin. Dipersilakan Bapak Teguh untuk menjawab. Oke. Kalau menambah artikel boleh. Namun perlu diketahui jangan terlalu signifikan. Dari awalnya 6, tiba-tiba 10 ataupun 20. Saya masih ingat dari Mas Fuad di Jogja waktu itu. Kalau bisa konsisten. Kalau 6, 6 terus, ya kan. Mungkin APC harus jelas tadi Baik, yang saya sampaikan. APC yang awalnya Sinta 5, misal aja saya sebut harga, anggaplah 500.000. Kemudian Bapak naik ke Sinta 3, anggaplah 1.500.000, misal. Artikel tetap 6 aja, Bapak. Sekali lagi, mutu artikel, Pak. Jangan sampai mengorbankan, membesarkan APC, kemudian apa namanya, menambah artikel sehingga mendapatkan pundi-pundi dan sebagainya. Kalau bisa jangan, Pak. Tapi kalau dari awal sudah 10, ya 10 terus seperti itu. Ya kan? Karena biasanya kan memang APC itu bisa digunakan untuk sewa hosting, ya kan? Kemudian pembayaran reviewer dan sebagainya. Seperti itu. Itu aja, Mbak Fani. baik. Terima kasih Bapak. Mungkin saya lanjutkan kembali untuk yang sudah raise hand dari Bapak Yandi Anzari, Eskom. Baik Bapak, mungkin bisa on cam dan on mic Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bisa diajukan untuk pertanyaannya. Dipersilakan. Terima kasih, Mbak Fani ya namanya. Izin, izin nih Mbak, Pak. Saya Yandi Anzari dari Jambi, Universitas Jambi. Saat ini kebetulan saya diamanahkan untuk mengelola jurnal kami, Pak. Jurnal itu dari tahun 2018 sampai tahun 2025 itu tuh cuma berapa kali submit publish artikel. Kalau dihitung itu dari tahun 2020 sampai 2025 itu enggak pernah publish. Atau dalam istilah kami itu mati suri, Pak. Nah, kebetulan saya diamanahkan untuk menghidupkan kembali jurnal tersebut. Sudah berkomunikasi sama LPPM dan lain sebagainya itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama itu, mungkin sudah ditanyakan dengan bapak-bapak yang lain, cuman saya masih
kurang apa tuh, cuma untuk make sure aja Pak jawabannya. Yang pertama itu kan kebanyakan kita jurnal saya ini masih ISSN Pak, belum bercinta. Nah, itu kan untuk pasarnya itu kami baru mengharapkan untuk mahasiswa. Sedangkan mahasiswa ini kan untuk publish itu biasanya syarat untuk wisuda Pak. Jadi apa tuh skripsi itu harus dipublish. Nah, itu pertanyaan saya itu tuh kalau misalkan dalam satu volume dan satu isu itu ada beberapa dosen pembimbingnya itu sama aja, teman mahasiswanya itu beda-beda. Itu mempengaruhi tidak ya Pak untuk akreditasi? Yang pertama itu, yang kedua ini untuk apa tuh editor dan reviewernya Pak. Biasanya kan kami itu kan kesulitan untuk apa tuh ya, memberikan apa tuh apa tuh fee honor. ya fee Pak. Jadi kami menstrategikan itu cuma minjam nama lah istilahnya itu Pak. Cuman tetap kami make apa tuh login as kayak gitu Pak. Kan ada tuh pilihannya login as ke akun reviewer dan editornya itu. Itu mempengaruhi atau gimana tuh Pak? Yang kedua itu. Yang ketiga, saya lupa yang ketiga Pak. Mungkin itu aja dulu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Yandi dari Jambi. Oke, 2018 sampai 2025 ya Pak. 2020 sampai 2025 mati suri ya Pak ya. Iya Pak. Oke, seperti ini Pak. Kalau emang mau kita mau akreditasi baru, tadi saya sampaikan mau tidak mau, suka tidak suka harus dihidupkan, dan itu harus 3 tahun terakhir Bapak dan Ibu. Jadi tahun 2022, 23, 24, 25 ataupun sampai 2026 ini harus hidup. Bagaimana caranya? Memang Bapak, saya juga pernah mengalami berdarah-darah ya. Bagaimana caranya mulai dari nol. Strateginya adalah cari kampus terdekat Pak di wilayah Jambi. Di wilayah Jambi yang sesuai dengan prodinya Pak, ataupun sesuai dengan skupnya. Exchange Pak, exchange. Nah, misalnya saya PPI Madiun dengan Politeknik Negeri Madiun. Sini Pak, tugas akhir Bapak oper ke saya. Nanti tugas akhir taruna saya oper ke mahasiswa Bapak. Seperti itu. Misalnya kalau kasusnya seperti Bapak ini ya. Nah, kemudian kalau emang mau dibuat mundur backdate tahun 2020, misalnya tugas akhirnya hari ini, tahun ini, lulus tahun ini. Tolong Pak dicek kembali. Seolah-olah kita menulis tahun 2020. Jangan sampai di kita publish 2020 kok ada tulisan tahun 2025. Nah, hati-hati. Kemarin sempat teman-teman dari relawan pun juga menanyakan, kalau pengen membuat sebuah artikel, kalau memang backdate, ya kan, tolong dibuat seolah-olah itu adalah tahun itu. Kalau tahun 2020 ya referensinya ya maksimal 2010 sampai 2020. Jangan sampai publish 2020 tapi referensinya 2024. Ini bumerang, Pak. Itu. Kemudian editor dan reviewer bagaimana memberi honor, Pak? Izin Bapak, mungkin Pak Wayan juga mengalami efisiensi ya Pak. Bener Pak Wayan ya dari Polteknik Jayapura. Gimana caranya? Yaitu kita silaturahmi Pak. Saya silaturahmi dengan dosen, saling bertukar pikiran, kemudian kita komitmen, Bapak izin, misalnya Pak Yandi Anzari, Bapak berkenan enggak menjadi reviewer kami ataupun editor kami. Tapi saya sampaikan, Pak Yandi, ini tidak ada honornya. Namun Bapak nanti akan saya beri surat SK direktur. Dan bukti dari pelaporan itu bisa diklaim di WOS, Web of Science, Pak. Itu Pak, kata kuncinya. Nah, kalau Pak Yandi berkenan, alhamdulillah. Namun jika Pak Yandi tidak berkenan juga tidak apa-apa. Gitu. Misalnya, case lagi Pak Yandi berkenan nih. Oke Pak, saya berkenan. Kemudian saya ngeplot Pak Yandi. 1 kali, 2 kali artikel Pak Yandi terima. Artikel yang ketiga, wah ini Pak Yandi kemana nih ya?
mungkin sibuk menjadi korprodi ataupun sibuk wisuda atau gimana sehingga lupa review. Langsung Pak di take over ke editor yang lain. Nah, bagaimana dengan login as? Sekali lagi Pak, tolong dengan sangat jangan login as Pak. Ya kalau bahasanya, mohon maaf nih, harus tahu user password editor sama reviewer. Tapi sekali lagi, mohon untuk izin terlebih dahulu. Takutnya tahun 2026 ini yang baru lagi. Misal nih, nama Pak Yandi masuk ke jurnal saya, Jurnal Madiun Sepur, atas nama Yandi Anzari dari Jambi. Kemudian si asesor cross-check, wah Pak Yandi banyak banget nih saya upload artikelnya. Lah si asesornya kenal Pak Yandi. Pak Yandi, Bapak ke Madiun Sepur ya? Wah, enggak, saya enggak diplot nih. Oh, ada nama Bapak. Pak Yandi bisa protes. Gitu Pak. Dan itu akan menjadi evaluasi dari saya sendiri sebagai Madiun Sepur, Sinta 3 bisa jadi turun Pak. Itu. Jadi kami benar-benar komitmen editor dan reviewer kami berikan SK Direktur dan bisa diklaim Web of Science. Tapi mohon maaf tidak ada honor. Itu Pak, saya tekankan. Itu berbagi pengalaman aja Pak. Mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman yang lain. Ya, ini Pak, lanjutin Pak. Izin Mbak Fani ngelanjutin. Kalau SK yang Web of Science itu maksudnya gimana ya Pak? Baik, saya akan share screen terlebih dahulu Pak. Sebentar, semoga masih ada ya. Sebentar Pak, saya akan share screen. Ada di jurnal. Oke, ini. Bentar Pak, ini lagi proses internetnya. Semoga mau nanya lagi Pak sembari menunggu. Silakan. Kan yang kata Bapak kan untuk tahun ini sudah, saya dengar isu juga gitu sih Pak, kalau Sinta 5 dan Sinta 6 itu sudah tidak diakui. Nah itu kalau tidak salah saya kan ada poin untuk sampai ke Sinta 4 yang harus dipenuhi. Kalau Sinta 5 dengan Sinta 6 itu tidak diakui, kalau kami mau mau mengajuin akreditasi, itu poinnya masih sama atau malah apa tuh ya Pak, turun kan karena Sinta 5 Sinta 6 kan tidak diakui, mungkin poin Sinta 4 jadi turun Sinta 6 gitu Pak, yang sebelumnya, atau gimana tuh Pak? Oke, saya akan menjawab Pak. Jadi Sinta 5 dan Sinta 6 masih berlaku Pak sampai dengan masa berlakunya habis. Seperti itu. Jadi masih berlaku Pak. Saya akan share screen terlebih dahulu dari Web of Science. Ini Pak. Ini salah satu Web of Science. Jadi ini saya melakukan review ya, review dari jurnal Code Science, jurnal dari UPSI, Bina Sarana Informatika. Saya mereview, kemudian ini saya bisa klaimkan Pak, thank you using bla 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 bla, verifikasi. Rupanya ini diterima Pak oleh dari Web of Science ini. Nah ini saya harus mengirimkan ini Pak. Ini langsung dari pihak reviewernya ataupun editor in chief dikirim ke saya, kemudian saya ini bla 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 sampai sini, kemudian saya send ke pihak Web of Science, kemudian akhirnya di approve Pak. Lah ini yang saya maksud tadi. Meskipun kita free, tapi itu akan menjadi portofolio Bapak di Web of Science. Silakan Bapak bisa buka Web of Science dan itu bisa diketikkan nama saya, banyak sekali reviewer maupun editor. Seperti itu Pak. Itu meskipun jurnal saya masih ISSN itu masih bisa diklaim juga ya Pak? Oke, baik. Untuk pengurusan Web of Science memang harus butuh effort. ISSN harus lengkap terlebih dahulu, kemudian
berbahasa Inggris untuk judul, abstrak, dan referensi, Pak. Untuk isinya boleh berbahasa Indonesia. Itu yang pengalaman saya, Pak. Itu. Kalau ini Pak, ini terakhir nih Pak. Oke. Karena jurnal saya ini kan dua bahasa Pak. Maksudnya itu tuh bisa author bisa memilih template bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Itu kedepannya bermasalah kalau misalkan kami sudah Sinta 4 terus mau ngejar ke Sinta 2 kan Pak. Itu kedepannya apa kami bermasalah atau enggak mempengaruhi Pak? Oke, Lebih dalam cepat. kebahasaan memang disarankan menggunakan bahasa PBB, salah satunya yaitu bahasa Inggris, disarankan mulai dari awal. Namun, jika tidak memungkinkan, bisa menggunakan bahasa Indonesia, namun sekali lagi untuk artikelnya, kualitas mutunya harus benar-benar terjaga, Pak. Itu kata kuncinya, Pak. Ya, ya Pak. Makasih ya Pak. Siap, Bapak. Terima kasih kembali. Baik, mungkin saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Bapak Reza Rafizal. Bapak dipersilakan, Bapak. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Reza. Kebetulan saya satu tim tadi dengan Bu Halimatus Sa'diyah dari Universitas Negeri Medan. Kami mengelola jurnal sekolah. Saat ini Sinta 3 Pak Teguh. Siap, Bapak. Izin Pak Teguh, izin bertanya. Kebetulan jurnal kami ini Sinta 3 berakhir sampai di Maret 2028 Pak Teguh. Izin Pak, untuk biasanya untuk reakreditasi asesor itu menyunting artikel-artikel kita itu biasanya berapa nomor ke belakang ya Pak dari proses akreditasi. 3 isu terakhir, Bapak. Kalau proses reakreditasi. 3 isu terakhir, 3 nomor 3 nomor ya Pak ya. terakhir. Betul, Bapak. Oke Pak. Kemudian Pak, izin Pak ada lagi eh, barangkali berkaitan tadi sama jumlah penerbitan per isunya. Dulu kami pertama kali awal-awal Sinta 3 kami jumlah artikel per isu itu 20 Pak. Kemudian ada peningkatan, tapi konsisten Pak, konsisten 1 tahun 20. Kemudian di volume berikutnya ada peningkatan, satu isu itu 25. Kemudian sekarang satu isu kami buat 30, tapi konsisten gitu Pak. Itu sebaiknya Pak eh, gimana ya Pak? Karena kami ada rencana sebelum reakreditasi lagi untuk merapikan, untuk mengurangi jumlah artikel per isunya. Apakah Oh, kami tetap lanjutkan untuk 30 artikel per isu dengan tetap konsisten atau gimana Pak sebaiknya? oke, baik. Memang jumlah artikel ini kan sudah ditentukan minimal 5 artikel. Namun, kalau Bapak dipastikan 30 artikel tadi yang sudah terbit di isu dan memiliki mutu kualitas yang sangat baik, tetap saja Pak, silakan dilanjut. Namun, jika dari 30 itu ke depannya artikelnya tidak sesuai dengan mutu artikel, ya mohon untuk bisa dikurangi, Pak. Seperti itu. Jadi, kata kuncinya yaitu di mutu artikelnya, Pak. Kalau emang 30 tadi mutu artikelnya baik, ya silakan tetap dilanjut. Konsisten 30. Berarti yang penting mutu artikel yang tetap Betul, dijaga. Bapak. Betul Karena sekali. kemarin kami agak ragu juga kan Pak, apakah ini kebanyakan atau enggak. Kemudian kami coba untuk cari pembanding itu di Sinta, cari yang Sinta 1, ternyata ada beberapa jurnal yang Sinta 1 bahkan mereka lebih malah dari 30 jumlah artikel per isunya gitu. Jadi ini sebenarnya kuncinya di mana? Apakah jumlah artikelnya atau kualitas artikel? Kemarin sempat ragu di situnya gitu Pak. Kualitas mutu artikel, Pak, yang diutamakan. Kemudian Pak, untuk kebahasaan itu Pak, karena kami sebelumnya sampai sekarang sih Pak, sampai sekarang masih menggunakan bahasa Indonesia. Yang 2 bahasa itu hanya di bagian abstrak. Cuman memang kami ada rencana untuk mengubah full ke bahasa Inggris. Itu pengaruhnya signifikan atau enggak Pak? Oke. Di nanti di announcement-nya Bapak
diceritakan Pak terkait dengan template, ada perubahan perubahan bahasa mulai dari Maret 28 ya. 2027, anggaplah Maret Iya. 2027 ini mengalami perubahan bahasa yang awalnya Maret 2026 bahasa Indonesia, Maret 2027 menggunakan bahasa Inggris. Silakan untuk autor menyesuaikan dengan format yang baru. Seperti itu Pak, disampaikan. Semuanya serba disampaikan biar asesor pada saat penilaian dia tahu kronologinya seperti apa. Oh, jadi nggak ucuk-ucuk berubah gono ya Pak ya? Betul Bapak. Jadi tidak ujuk-ujuk berubah, betul sekali. Oke Pak, ngono ae Pak. Siap Bapak. Pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Reza atas pertanyaannya. Mungkin kami lanjutkan untuk Bapak Alwi Fadli Harahap. Dipersilahkan untuk on cam dan on mic. Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Fani. Perkenalkan, saya Alwi Fadli Harahap dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi pertanyaan saya gini Pak, saya ada mengelola beberapa jurnal. Karena saya lihat di tweet itu lagi maraknya penulis fiktif. Jadi ada beberapa tulisan dari luar negeri yang masuk ke jurnal kami. Bahkan saya katakan itu Pak, lebih kadang 1 bulan itu lebih 10 yang masuk. Namun kebanyakan jurnalnya itu, artikelnya itu ditulis oleh emailnya itu yang non afiliasi dia menggunakan email gmail.com. Karena memang Pak, editor dan reviewer kami itu kebanyakan dari mancanegara. Jadi setiap editor itu kami amanahkan untuk mempromosikan kepada mahasiswanya untuk menerbitkan jurnal yang kami kelola ini. Terus pada suatu saat ketika ada artikel yang masuk, kami perintahkan mereka untuk mendaftarkan ORCID-nya, ORCID ID-nya. Namun mereka membantah bahwa di jurnal ini kami baca di pedoman penulis tidak mewajibkan adanya ORCID. Dan mereka juga mengirimkan link URL dari KOP bahwa KOP itu juga tidak mewajibkan adanya ORCID. Nah, jadi bagaimana ini Pak? Nanti apakah nanti pada saat asesor itu menilai ketika para penulis ini menggunakan @gmail.com atau bagaimana Pak? Karena ada beberapa chief editor yang menyampaikan kepada saya, ini berpengaruh kalau para penulisnya itu menggunakan @gmail.com bukan email afiliasi. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ini sangat menarik ya. Pernah saya alami di luar PPI ya. Saya juga mengelola jurnal di luar PPI juga menggunakan author fiktif. Memang ini bahasanya adalah dia mengirim tapi tidak tahu siapa. Pernah kan Bapak melihat Inul Daratista sedang menulis artikel, ini siapa lagi? Itu kan nembak nama ya. Nah, kalau bisa dicek dulu Pak, siapa sih autornya? Kalau emang si Inul Daratista itu adalah seorang akademisi, oke lah enggak apa-apa. Tapi di rekodnya tidak ada, ya kan? Saya belum pernah menjumpai di Sinta nama Inul Daratista itu di afiliasi mana, di kampus mana. Saya tidak yakin, lebih baik di reject aja Pak. Nah, kalau memang author guideline tadi harus di benar-benar harus Bapak tulis ya. Kalau emang menggunakan ORCID, gunakan ORCID. Nah, karena ORCID itu salah satu bentuk kepemilikan ataupun salah satu bentuk di situ kan ada kayak pekerjaannya di mana, kemudian dia pernah neliti apa aja, terus reviewer dia pernah mereview apa aja, itu kan ada semua di ORCID. Itu Bapak. Kalau tidak menggunakan email afiliasi kampus, reject saja Pak. Bapak udah Sinta 3. Bahasanya kalau Sinta 3 itu Bapak berhak untuk mereject artikel yang tidak sesuai dengan kualitas ataupun tidak sesuai dengan author guideline dari Bapak sendiri. Itu Bapak. Jadi gini Pak, tadi pada saat dikirimkan itu memang URL KOP-nya itu Pak. Jadi saya baca di KOP memang bahkan KOP itu Pak membuat larangan, pihak jurnal itu jangan mewajibkan setiap autor itu menggunakan ORCID gitu saya baca Pak. Jadi
Karena saya lihat juga Pak artikelnya ini berkualitas. Kalau saya tolak dengan alasan @gmail.com, apakah ini termasuk konflik kepentingan? Yang kedua Pak, mereka ini yang saya tanya itu rata-rata mahasiswa Pak, yang tidak punya email institusi itu. Contohnya kan Pak, seperti dari Afrika ataupun dari Pakistan, India. Kalau yang dari situ rata-rata enggak Pak, tapi kalau yang dari Malaysia, dari Turki itu mahasiswanya itu udah pakai email institusi dia Pak. Gitu Pak. Konflik kepentingan ini apakah ini termasuk apa enggak Pak? Kalau tidak pakai @gmail.com. Jadi jatuhnya nanti kan ke substansi atau ke tampilan email saja gitu Pak. Siap Bapak. Memang saya juga masih, kalau misalnya standar dari peraturan ini itu kan menuliskan halaman editor dan halaman reviewer itu harus terpisah. Namun kalau Bapak mengajukan DOAJ Pak, ke-reject Pak. Karena apa? Halaman editor dan halaman reviewer harus dalam satu halaman. Saya pernah Pak itu langsung ke-reject. Duh, kok ke-reject ya? Rupanya di situ kesalahan saya. Ini saling bertentangan. Nah, nanti monggo terkait dengan tadi untuk menyambung dengan Bapak tadi, Kope dengan author guideline. Ini Bapak harus punya tujuan target yang jelas. Jurnal ini mau dibawa kemana Pak? Apakah hanya cukup disinta saja, ataukah hanya mau ke Scopus, ya kan? Sekalian diindeksasi DOAJ ini memiliki kategori sendiri-sendiri. DOAJ, halaman editor dan halaman reviewer harus satu halaman. Kalau kalau di Arjuna tidak mengizinkan satu halaman, harus terpisah. Ini saling bertolak belakang. Tapi silakan kembali lagi ke Bapak, ini jurnal Sinta 3 ini mau dibawa kemana Pak? Itu. Kalau terkait dengan afiliasi, saya kalau jadi Bapak, lebih baik mencari seorang autor yang memiliki afiliasi agar jelas Pak. Kalau saya menjadi Bapak keras, Sinta 3 sudah, kalau saya bilang ya di atas angin lah, gitu Pak. Itu Pak Arhab yang bisa saya sampaikan, Pak Alwi Arhab. Baik. Terima kasih ya Pak. Siap Bapak. Baik, mungkin saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Ibu Hernianti Harun. Selamat malam Ibu, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Sudah kedengaran? Masih kecil Ibu. Halo, Masih kecil Ibu. masih kecil kok. Oke, kalau ini saya tekan agak kedengaran Bu, silakan. Enggak apa-apa. Halo, sudah kedengaran Pak? Oke, siap. Terdengar dengan jelas Ibu. Oh ya, Silakan. oke. Tadi pakai handset jadi mungkin kecil. Baik Kak, Pak, selanjut pertanyaan saya yang pertama kan kebetulan saya pengelola jurnal dari 5 jurnal. Kebetulan yang paling dekat ini masa berakhirnya akreditasi itu jurnal akuntansi. Saat ini jurnal akuntansi kami itu Sinta 5 berakhir di bulan November tahun ini. Jadi kalau terbuka pengajuan eh, Arjuna tahun ini, apakah nanti reakreditasinya dimulai bulan November atau dimulai bulan Mei? Terus yang kedua, kan selama ini artikel saya dalam satu volume itu 20 artikel dari dulu memang selalu konsisten. Apakah itu tidak terlalu banyak atau bagaimana, Pak? Terus yang ketiga, kalau dalam 20 artikel, kira-kira bagusnya berapa editornya, berapa reviewernya? Kalau untuk sekarang itu di jurnal saya editornya ada 7, 4 dari internal, 3 dari luar. Terus kalau reviewernya saya ada 12,
4 dari internal, sisanya dari luar. Itu Pak mungkin saat ini. Terima kasih. Oke. Ibu, akuntansi November 2026 Sinta 5. Kalau boleh tahu, 1 tahun berapa isu, Ibu? 2 Pak. November dengan Mei ya, Bu Mei. ya? Mei, Iya. baik. Kalau seumpama Arjuna dibuka di bulan Agustus 2026, maka yang Ibu submit adalah Mei 2026, November 2025, dan Mei 2025. Itu, Bu. Iya Pak. Oke, kalau semisal Arjuna membuka di bulan Desember, misal nih, saya tidak tahu sampai saat ini ya kan. Iya. Maka yang Ibu lakukan adalah November 2026, Mei 2026, dan November 2025. Oke, bisa Siap dipahami, Pak. Bu? Ya, dimengerti Pak. Oke, kemudian satu volume ada 20 artikel. Oke. Ataupun membahas terkait dengan editor dan reviewer. Di dalam peraturan sudah tertuang satu artikel direview 3 reviewer, Ibu. Satu artikel. Setidaknya, tadi saya bilang N kali 3 ya. Berarti 60 reviewer. Dalam kondisi 60 reviewer adalah satu reviewer memeriksa satu artikel. Kalau emang dalam kondisi 12, ya kalau emang beliau berkenan untuk mereview lebih dari satu, monggo aja, Bu. Tapi sekali lagi, kalau bisa satu artikel harus 3 reviewer, Ibu, untuk mendapatkan nilai maksimal. Saya bilang untuk mendapatkan nilai maksimal. Boleh 2, Pak? Boleh. Boleh 1, Pak? Boleh. Boleh tidak mereview? Juga boleh. Namun nilainya tidak maksimal. Ataupun bahkan kalau tidak direview, mendapatkan nilai 0. Itu, Ibu. Iya, Pak. Jadi Pak kita bisa saya sanggah sebentar Pak. silakan, Ibu. Kan untuk selama ini untuk reviewernya baru 1 orang 1 artikel. Ya, Terus apakah ada batasan untuk reviewernya berapa maksimal dia bisa reviewer atau tiada batasannya? N kali 3, Bu. Jadi kalau Ibu tadi menerbitkan 20 artikel, maka ada 60 reviewer. Berarti batasnya untuk satu reviewer cuma 3 artikel Pak, tidak bisa melebihi Satu reviewer, 3 artikel, maksimal 3 artikel atau bisa enggak, Bu. melebihi 3 artikel. Kebalik, Bu. Satu artikel 3 reviewer, Bu. Ya, saya paham itu Pak. Misalnya kan reviewer saya masih sedikit karena Oke. kalau Dia menilai misalnya satu reviewer itu 3 bisa artikel. 3 artikel atau bisa melebihi. Boleh, Ibu. Boleh. Asalkan harus sesuai dengan akun dari reviewer tersebut. Kemudian reviewer tersebut juga harus mengutamakan kualitas dari mutu artikel, Ibu. Pak, lanjut, apakah terbaca kalau kita menggunakan satu laptop, tapi untuk semuanya satu, itu juga untuk editor, itu juga untuk reviewer, itu juga untuk Nah, jadi adminnya. baik, tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Yandi ya. Nah, kalau bisa tadi kita sudah mengetahui user dan password dari reviewer maupun editor. Namun sekali lagi di tahun 2026 reviewer tadi ataupun editor tadi berhak untuk melakukan gugatan ataupun sanggahan. Tadi saya sampaikan ke Pak Yandi. Pak Yandi, saya tidak terlibat di dalam Madiun Sepur, tapi ada nama saya. Dan saya juga mereview. Nah, ini Pak Yandi boleh menyanggah ke Arjuna. Dan jurnal saya bisa diturunkan sintanya, bahkan bisa tidak terakreditasi, Bu. Jadi mulai saat ini, kalau bisa editor dan reviewernya sudah jelas dan sudah yang berkenan mau untuk mereview ataupun
mengeditor jurnal Ibu? Begini Pak, kan kebetulan beberapa reviewer saya itu menyerahkan semua akunnya ke saya. Jadi login pakai akunnya tapi satu laptop. Apakah tidak terbaca Pak? Oke, kalau terbacanya, kalau dari segi OJS kan hanya ada activity log tuh Bu. Activity log itu kan dia hanya ada tanggal, nama, kemudian siapa yang mereview dan sebagainya. Yang penting jangan menggunakan Node.js. Dan nanti kalau suatu saat, misal nih, asesor Arjuna ataupun siapa lagi mengkonfirmasi apakah Bapak pernah mereview ini, kalau emang beliau pernah, ya alhamdulillah. Tapi kalau beliau bilang tidak pernah, meskipun Ibu memegang akunnya, itu akan jadi masalah Ibu. Bisa dipahami Ibu? Ya, bisa Pak, bisa mengerti Pak. Jadi kalau saya bilang ya kita izin dengan sopan. Biasanya mohon maaf nih, saya punya satu reviewer, memang saya sama dengan kasusnya dengan Ibu. Saya punya satu reviewer, beliau sangat ahli di bidangnya. Kemudian dia menyerahkan user dan passwordnya kepada saya. Namun beliau selalu meng-cross-check Ibu. Nah ini sekali lagi, beliau meng-cross-check. Meskipun saya review nih, kemudian Pak, ini hasil review dari saya. Apakah Bapak berkenan untuk mereview kembali terkait dengan hasil dari review saya? Kalau emang beliau berkenan, ya Mas, silakan untuk melakukan revisi review. Nggak apa-apa, Ibu. Tapi kalau emang dia mau membenahi, silakan dibenahi. Nanti kirim ke saya, Pak, via WA. Nanti saya akan submit ke OJS-nya dengan akun Bapak. Lebih sopan seperti itu, Bu. Jadi sama-sama tahu. Reviewer tahu, Ibu juga tahu. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak Pak. Jadi, saya takutnya nanti tim asesor ataupun tim dari salah satu editor atau reviewer bilang, saya tidak pernah mereview artikel tersebut. Itu selesai, Bu. Akan jadi sebuah evaluasi. Iya, Pak. Silakan, Mbak Fani. Baik, dipersilakan mungkin saya lanjutkan untuk Bapak Al-Kafi. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Selamat malam teman-teman, selamat malam juga Pak Teguh. Saya ingin bertanya, jadi saya kan juga sebagai pengelola beberapa jurnal dan kebetulan saya baru bergabung dalam pengelolaan jurnal. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bapak, saya kan melihat beberapa artikel-artikel jurnal-jurnal lain maksud saya melihat di jurnal-jurnal lain itu mereka mencantumkan kayak penulis satunya dari afiliasi Indonesia, penulis duanya itu afiliasi luar negeri, tiganya Indonesia, dan hampir setiap isu itu ada penulis-penulis dari luar negerinya dengan afiliasi luar negerinya. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira manfaat sebenarnya dari penulis afiliasi luar negeri itu apa Bapak? Karena saya juga pernah menulis, saya juga baru lulus kebetulan dari S2 saya diminta sama editor untuk mencantumkan penulis 3 dari luar negeri. Itu yang pertama. Dan setelah saya mengelola jurnal sekarang, saya jadi penasaran, mana tahu bisa saya terapkan juga. Nah, yang kedua, saya juga punya mengelola jurnal, tapi bukan di bawah instansi kampus gitu Bapak, tapi dari yayasan. Nah, di situ per edisinya, per tahunnya saya 3 kali publish. Namun untuk karena masih baru, jadi isu pertama dan isu kedua di tahun pertama ini saya belum melakukan tahap reviewer dan lain-lain sebagainya karena saya masih quick submit. Kira-kira itu bagaimana Bapak? Apakah untuk edisi ketiganya di tahun ini saya harus lakukan tahap reviewer atau gimana? Terima kasih. Oke, menarik ini ya, seorang editor in chief memberikan ataupun menambahkan satu luar negeri ya Bapak. Jadi ini akan bisa menambah poin dari penilaian akreditasi terkait dengan autor luar negeri. Namun mohon pada saat dikonfirmasi autor tersebut, si autor luar negeri tersebut harus berperan aktif ke artikel tersebut. Karena apa? Takutnya nanti
si asesor, wah saya kenal nih orang luar negeri ini. Coba lah saya konfirmasi. Mister, apakah Bapak menulis artikel ini, ya kan, di jurnal ini? Nah, kalau semisal si autor tadi bilang, ya saya menulis. Kemudian apa kontribusinya terhadap artikel itu? Dia bingung. Apa ya kontribusinya ya? Nah, itu jangan sampai Bapak. Kalau bisa, luar negeri itu harus dia berperan aktif dan harus dia menulis minimal mereview lah. Itu yang saya lakukan. Saya punya satu rekan di luar negeri di Malaysia. Beliau adalah guru besar di UTHM ya. Eh, Minimal saya review atau saya buat diskusi. Prof, ini saya mau transportasi nih kereta api. Saya punya ide ini. Mohon arahan dan sebagainya. Bla 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 bla. Kemudian artikel udah jadi nih. Prof, ini saya masukkan ke Sinta 2 nih. Berkenan enggak, Prof? Oh, saya berkenan. Nah, itu malah lebih enak. Jadi beliau sudah tahu idenya seperti apa, kemudian target jurnalnya apa. Nah, nanti kalau seumpama ditanya oleh asesor, kita kan nggak tahu nih sikap dari asesor seperti apa. Kemudian, wah kenal nih saya profesor dari UTHM nih. Tak konfirmasi, Bapak menulis artikel ini nggak? Dan apa kontribusinya? Beliau bisa jawab, klop Pak, jadi poin besar. Tapi kalau si profesor tadi tidak bisa menjawab, itu akan menjadi penilaian evaluasi, Bapak. Itu, Pak. Baik, baik Pak Teguh. Terus Jadi yang satu tadi apa, Pak? Saya lupa. terkait penulis luar negeri ini kasusnya sama seperti reviewer tadi ya, Pak Teguh ya. Betul. Oke. Untuk yang satu lagi, saya kan juga mengelola jurnal di bawah naungan yayasan ya Pak ya. Masih Yayasan, baru betul. kebetulan di tahun pertama, dan di yayasan ini kita per tahunnya itu ada tiga kali publish. Jadi per 3 bulan kita publish lagi. Nah, untuk edisi pertama dan edisi kedua di tahun pertama ini saya belum ada tahap review ya. Saya masih quick submit saja. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Apakah untuk isu ketiga ini sebaiknya harus ada tahap review atau masih boleh untuk quick submit saja? Oke. Maksudnya tanpa proses review gitu, Pak ya? Iya, betul. Oke. Ini yang pernah saya alami, Pak, karena kena judul tadi saya sampaikan pas penilaian akreditasi tahun kemarin, artikel saya hilang semua, Pak, di Madiun Sepur ataupun sebelum saya komunikasi dengan jurnal support ini ya. Kemudian saya kenal jurnal support, beliau membackup. Kemudian mau ndak mau, suka ndak suka, harus menambah artikel tersebut dan jangan saya melalui proses, Pak. Jadi ada proses review, ada proses submit, review, kemudian ada proses copy editing, kemudian ada proses publish. Dan itu waktunya dipercepat, Pak. Dipercepat 1 hari, yang penting publish dulu, tapi sesuai dengan aturan perjurnalan. Dan tidak boleh login as. Saya sebisa mungkin jangan login as, Pak. Ya kan? Tapi saya harus mohon izin ke reviewernya tadi untuk meminjam akunnya. Itu, Bapak. Jadi kalau bisa jangan langsung publish, tapi harus melalui proses step by step-nya, Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Satu lagi nih terakhir Pak Teguh, terkait sebaran reviewer itu gimana Pak Teguh? Apakah reviewer itu ada maksimalnya harus berapa yang ditampilkan di OJS kita atau bagaimana? Dan apakah itu harus tersebar dengan beda-beda afiliasi atau bagaimana Pak? Ada Bapak, sebentar tadi saya sempat ketemu sebentar reviewer. Barusan aja saya tadi baca. Ini Pak, menyambung dari Bapak tadi. PDF. Oke, ini Pak. Nih, tadi yang autor Pak ya. Autor, ini keberagaman asal penulis ada di halaman 19. Keberagaman asal penulis dari 5 negara atau lebih
akan mendapatkan nilai maksimal 6, tapi mohon dengan sangat minimal diajak diskusi, diajak review, diajak untuk memberikan ide dan sebagainya. Nanti pada saat ditanya oleh tim asesor, dia paham lah. Setidaknya paham paham kulitnya lah, tidak paham sampai dalamnya seperti itu. Ini Pak fungsinya keberagaman asal penulis dari berbagai negara. Kalau dari reviewer, ini ada Pak. Nah, Mitra Bestari Pak. Nih, ini editor ya, atas-atas Mitra Bestari. Nah, atas lagi. Hup. Nah, ini Bapak. Melibatkan Mitra Bestari yang mempunyai jejak publikasi internasional 3 tahun terakhir dan berasal dari 5 negara. Dan jumlah penelaah pada setiap naskah minimal 3 orang. Dan disertai bukti telaah. Kalau Bapak dan Ibu pengen poin 6, silakan dilakukan indikator ini Bapak dan Ibu. Namun tadi saya sampaikan, kalau tidak berkenan, misalnya tidak melakukan proses review, boleh, tapi mendapatkan nilai ini 0. Nolnya adalah nilai Bapak dan Ibu, tapi 0 gitu kan. Tapi kalau memang pengen ini melibatkan Mitra Bestari, publikasi minimal 3 tahun terakhir dan minimal 4 institusi dalam negeri dan jumlah penelaah pada setiap naskah minimal 2 orang, dapat nilai 1 Bapak dan Ibu. Ya kan? Kalau 1 orang boleh dapat 0. Itu. Jadi kalau saya bilang poin-poin dari akreditasi ini kalau emang pengen nilai maksimal ya lakukan indikator secara maksimal. Namun kita harus bisa self assessment sendiri ya. Kalau saya sendiri di Madiun Sepur sampai saat ini hanya bisa di poin 2 Bapak dan Ibu. Itu Pak Al-Kafi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih G Pak Teguh. Siap Bapak. Terima kasih Mbak Fani. Baik, dan senang hati Kak. Baik, mungkin Bapak Ibu untuk webinar pada malam ya hari ini kami cukupkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf untuk pertanyaan yang masih belum sempat terjawab. Mungkin nanti bisa ditanyakan melalui grup diskusi hiji seperti itu Bapak Ibu. Satu aja Mbak, Atau bisa nggak Mbak? Dikit aja. baik, untuk terakhir dari Bapak Ahmad Andri mungkin bisa Ya. dipersilahkan Bapak. Mohon maaf, terima kasih Mbak Pak Teguh terkait dengan yang barusan gitu ya tentang reviewer itu. Kita di OJS itu kan sudah ada round 1, round 2 gitu ya. Yang dimaksud reviewernya itu apakah di roundnya apa atau jumlah reviewernya ketika 1 kali round gitu. Kan itu Pak Teguh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ahmad Andri. Jadi di activity log-nya itu kan, seorang editor in chief atau seorang editor itu kan bisa memilih review Pak ya, memilih siapa orangnya. Nah, pada saat diklik review itu kan pasti sudah muncul nih, misal editor nama saya Teguh Arifianto, invite Bu Fani. Nah, kemudian Teguh Arifianto invite Pak Ahmad Andri. Nah, seperti itu. Di hari ini tanggal 21 Agustus 2026 pukul 20.59. Itu detail sekali. Kemudian Bapak Ahmad Andri ada email notifikasi via email. Pak Ahmad Andri disuruh untuk mereview Jurnal Madiun Spur. Bapak klik approve, klik. Nah, itu kan pas sudah ke-record, Pak. Ahmad Andri sudah melakukan approve. Kemudian Bapak mereview artikel, mensubmit artikel itu sudah muncul lagi, Pak. Submit artikel ini gitu. Ataupun Bu Fani juga sama, seperti itu, Bapak. Jadi semuanya yang dimaksud dengan saya tidak menggunakan RON ya. Tetap tidak new RON, tapi tetap di RON yang sama. Biar itu akan menjadi record, Bapak. Oh, berarti di round yang sama Betul. 2 atau 3 reviewer gitu Pak ya. Betul, Bapak. Kalau bisa Baik, 3 lah, Pak. Minimal 3 baik. kalau pengen dapat nilai 6. 6. Oke, baik terima kasih Pak Teguh. Oke. Siap, Bapak.
Baik, terima kasih Bapak Ahmad Andri atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya pada webinar malam hari ini. Baik, mungkin sebelum kami akhiri untuk webinarnya, kami memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu dimohon untuk berkenan on cam terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, untuk dokumentasi ini ada kurang lebih 3 slide. Nanti mungkin dari Bapak Ibu bisa tetap on cam terlebih dahulu sembari kami dokumentasikan untuk 3 slide ini. Baik, untuk dokumentasinya mohon dibantu oleh admin. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas antusias webinar pada malam hari ini. Dan terima kasih Bapak Teguh atas pemaparan materi yang sangat insightful pada malam hari ini. Dan terima kasih Bapak Karona selaku pengurus HIPJI sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Baik, mungkin kami izin mengingatkan Bapak Ibu untuk melakukan presensi untuk webinar malam hari ini, dan untuk materi webinar pada malam hari ini nanti akan kami bagikan melalui grup HIPJI seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu mohon ditunggu untuk materi serta dokumentasi webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Siap, terima Terima kasih kasih Pak Pak Teguh. Siap Bapak. Sukses selalu Bapak dan Ibu, semoga lancar. Amin. Kepada Pak Ahmad Andri. Sukses, selamat Pak. Siap Pak Corona, terima kasih ilmunya. Lama nggak Mantap, mantap. berjumpa dengan jenengan. Ada sertifikat ini, Bu.